Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu persekutuan di rumah kita di hari Rabu ini. Pada malam ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-7 hingga ke-11. Akan menjadi bagian bersama kita di saat ini. Oleh karenanya sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami setiap harinya. Mampukan hamba untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan benar agar kuasa Tuhan ada bagi kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam ini sebagaimana Lukas 14 ayatnya yang ke-7 hingga 11. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang tua yang kita pasti mungkin mendengarkannya, pernah mendengar peribahasa ini. Mengukur baju di badan sendiri. Peribahasa ini mempunyai arti bahwa seseorang itu menilai segala sesuatu dari dirinya sendiri. Seseorang melakukan atau melihat segala sesuatu hanya dari cara pandangnya di dirinya sendiri. Bukan dari cara pandang orang lain. Bukan dari apa yang ada pada orang lain. Dia menilai dari apa yang dia pikir, dia menilai dari apa yang dia mau, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peribahasa ini menjadi satu hal yang menarik ketika saya merenungkan firman Tuhan kita pada malam ini dari Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus berada, dikatakan dalam ayat 1 dalam pasal 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Jadi dia sedang datang ke rumah seorang
Farisi, pembesar Farisi. Nah, dalam percakapan yang terjadi di sana, di dalam rumah itu, pastinya banyak juga orang Farisi yang ada di sana karena mereka sedang mengadakan jamuan. Yesus ingin menyampaikan satu nasihat karena dia melihat bahwa ketika ruangan di tempat mereka makan itu tidak disiapkan secara khusus, ini untuk ruangan untuk orang penting begitu, atau orang yang nggak penting, atau orang yang rendah. Tidak, semuanya sama, disiapkan ruangan sama. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Yesus melihat orang Farisi itu punya satu kecenderungan merasa dirinya terhormat, merasa dirinya adalah orang-orang yang harus dihormati karena kedudukan dan keberadaan dirinya. Nah, Yesus memakai perumpamaan tentang kalau ada suatu acara, itu pesta perkawinan kah, atau suatu acara khusus, di mana sebenarnya tuan rumah menyediakan ada tempat-tempat khusus untuk tamu-tamu undangan khusus. Nah, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu datang dalam pesta tersebut, jangan kamu datang dan lalu duduk di tempat yang disediakan bagi tamu-tamu yang khusus. Jangan. Tetapi duduk saja di antara warga biasa. Tempat duduk di tempat di mana warga biasa duduk. Kamu duduk di situ, nanti biar tuan rumah yang menilai. Kamu itu layak duduk di antara teman-teman undangan biasa atau undangan khusus. Kalau kamu tiba-tiba duduk di tempat undangan khusus, undangan VIP istilahnya begitu ya. Tiba-tiba tuan rumah menilai bahwa ada tamu yang lebih layak duduk di tempat yang kamu duduki. Yesus katakan, malu ketika sang tuan rumah bilang, maaf, Bapak bisa pindah ke tempat yang di sana ya, di teman-teman Bapak yang ada di luar. Karena ini untuk orang yang lebih terhormat duduk di sini. Ibu Bapak, Yesus ingin mengingatkan lewat cerita ini, pesan ini, bahwa pertama, itulah sikap orang Farisi. Mereka selalu merasa diri mereka sebagai orang-orang yang terhormat. Artinya mereka sendiri menempatkan diri mereka sebagai orang terhormat. Bukan masyarakat yang menempatkan diri orang-orang Farisi sebagai orang-orang terhormat. Mereka menilai diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang harus dihormati. Saya garis bawahi kata harus dihormati. Bukan karena perilaku mereka yang terhormat. Bukan karena sikap mereka yang terhormat, tapi mereka mengharuskan orang menghormati mereka. Lalu yang kedua, karena mereka minta untuk dihormati orang, maka mereka selalu bersikap seperti orang yang penting begitu. Seperti orang yang harus dilihat begitu. Padahal belum tentu sikap mereka itu menjadi perhatian yang penting buat masyarakat, orang lain, dan sebagainya. Nah, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang mau disinggung oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kalau merujuk tadi peribahasa yang saya ungkapkan, mengukur baju di badan sendiri. Maka orang Farisi bersikap seperti makna peribahasa tadi. Menilai orang, melihat segala sesuatu dari dirinya sendiri. Merasa dirinya lah yang paling benar, paling terhormat lebih tepatnya. Sehingga orang lain harus menghormati dia. Padahal belum tentu orang punya sikap cara pandang yang sama dengan apa yang dipikir oleh orang-orang Farisi. Bisa jadi malah sebaliknya. Orang lain merasa tidak nyaman dengan mereka. Orang lain merasa bahwa sikap orang Farisi itu sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ambil sikap rendah hati. Ambil sikap yang merendahkan hati. Itu lebih terhormat sebenarnya.
Jangan merasa diri lebih terhormat, tapi ambil sikap merendahkan hati. Dan nanti orang akan menilai diri kita. Apakah kita pantas dihormati? Apakah kita layak dipandang sebagai orang yang benar-benar panutan? Atau sebenarnya kita nggak ada apa-apanya, sama dengan mereka, atau bahkan mereka menilai kita di bawah mereka. Nah, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ibu bapak, kita harus belajar untuk menekan diri kita. Belajar rendah hati, itu sebenarnya yang mau dikatakan. Jangan kita motivasi kehidupan kita adalah untuk mencari hormat. Kita berbuat segala sesuatu supaya kita dihormati oleh orang lain. Kita membantu orang lain, kita melakukan sesuatu yang perbuatan baik supaya orang lain mau ikut dengan kita, mau menghormati kita. Jangan. Karena kalau kita masih melakukan sikap seperti itu, maka itu bukanlah sikap anak-anak Tuhan yang Tuhan mintakan. Sikap memberikan hati yang merendah bagi sesama. Kita harus berbuat baik. Kita harus bertindak yang benar. Itu keharusan. Tapi motivasinya bukan untuk dihormati. Bukan untuk disanjung. Bukan untuk dianggap sebagai orang yang besar dan sebagainya. Bukan. Tetapi motivasinya karena itulah yang harus menjadi tanggung jawab saya sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi. Bertindak yang baik. Penilaian bukan dari diri saya. Bukan dari diri kita. Tapi dari sesama kita. Biarlah orang lain yang menilai siapa diri kita. Biarlah orang lain yang mengatakan, oh, Bapak ini baik sekali. Oh, Ibu ini baik sekali. Atau orang berkata, aduh, Bapak ini tidak benar. Ibu ini tidak baik. Harus dihindari. Dan sebagainya. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tugas kewajiban kita adalah melakukan kasih dengan ketulusan. Rendah hati. Bagaimana penilaian orang? Apakah kita layak dihormati atau tidak? Itu bagian mereka, bukan bagian kita. Sekali lagi, bagian kita hanya melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.